routing, itu milih rute apa gimana sih? Sini deh, biar aku jelasin apa itu routing di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Yoga Prasetyo dan kali ini aku akan menjelaskan materi MTCNA di modul 12, routing. Dan di video kali ini akan ada beberapa pembahasan. Yang pertama, konsep and klasifikasi routing. Lalu yang kedua, routing table and route flags. Lalu yang ketiga, pendahuluan static routing. Lalu yang keempat, studi kasus 1. Lalu yang kelima, studi kasus 2. Lalu yang keenam, studi kasus 3. Lalu yang ketujuh, studi kasus 4. Ya udah deh, daripada lama-lama, mending kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Pertama-tama, kita akan membahas konsep and klasifikasi routing. Konsep routing adalah proses pengiriman paket data melalui jaringan dari satu perangkat ke perangkat yang berada di segmen jaringan yang berbeda. Secara sederhana, jika ada sebuah perangkat dalam satu jaringan lokal yang sama, mereka bisa berkomunikasi secara langsung. Namun, jika tujuannya berada di luar jaringan, maka diperlukan router untuk menentukan jalur terbaik agar paket tersebut sampai ke alamat tujuan dengan tepat. Fungsi utama routing yaitu 1. Menentukan jalur terbaik atau path selection. Routing memilih jalur paling efisien untuk paket data berdasarkan jumlah hop, kecepatan jalur, dan kondisi lalu lintas. Ini mengurangi latensi dan memastikan data tidak memutar melalui jalur yang tidak perlu. Lalu yang kedua, penerusan atau forwarding data. Setelah jalur dipilih, router meneruskan paket ke perangkat berikutnya atau router berikutnya atau host tujuan sesuai entry di tabel routing. Proses ini berlangsung sampai paket mencapai jaringan dan host tujuan. Lalu yang ketiga, menghubungkan berbagai segmen jaringan. Routing menghubungkan jaringan-jaringan terpisah yaitu LAN, MAN, WAN sehingga komunikasi antar jaringan bisa terjadi. Ini memungkinkan komunikasi lokal maupun global melalui infrastruktur internet. Lalu yang keempat, manajemen lalu lintas jaringan. Routing membantu mengoptimalkan penggunaan bandwidth dengan mengalihkan traffic ke jalur lain. Jika jalur utama padat atau gagal, ini meningkatkan stabilitas dan kualitas layanan atau QoS, terutama untuk aplikasi real-time seperti video, voice, dan game online. Lalu yang kelima, keamanan dan kontrol akses. Melalui routing, router bisa mengatur dan menyaring paket dengan ACL, firewall, atau policy-based routing. Hanya jalur dan jenis trafik yang diizinkan untuk diteruskan, sehingga mengurangi resiko serangan dan penetesan data tidak terkontrol. Lalu ada klasifikasi routing. Klasifikasi routing adalah cara mengelompokkan atau membagi proses routing berdasarkan sifat, cara kerja, dan cara penentuan jalur di jaringan. Dengan klasifikasi ini, administrator bisa memilih metode routing yang paling sesuai dengan skala dan karakter jaringan yang dibangun. Misalnya, jaringan kecil statis dan jaringan besar yang memakai routing dinamis otomatis. Secara umum, terdapat dua klasifikasi routing, yaitu yang pertama ada static routing. Adalah metode klasifikasi routing di mana semua rute ditentukan dan diisi manual oleh administrator jaringan di tiap router. Setiap jaringan yang ingin dihubungkan harus ditulis satu persatu, misal dengan perintah rute ke jaringan tertentu melewat alamat IP berikutnya atau next hop. Keunggulannya adalah kontrol penuh, tabel routing lebih ramping, dan konsumsi resource router lebih ringan. Tetapi, jika jaringan berubah, misalnya link putus atau jaringan baru, admin harus mengubah rute secara manual satu persatu. Lalu yang kedua ada dynamic routing. Adalah metode klasifikasi routing yang bekerja secara otomatis
melalui protokol khusus seperti RIP, OSPF, atau BGP. Router yang saling bertukar informasi tentang jaringan yang mereka ketahui, lalu secara otomatis membentuk dan memperbarui tabel routing sesuai kondisi jaringan. Metode ini sangat cocok untuk jaringan yang besar dan dinamis, karena dapat menemukan rute alternatif jika jalur utama gagal, tetapi membutuhkan lebih banyak sumber daya seperti CPU, memori, dan bandwidth, dan juga sedikit lebih kompleks untuk dikonfigurasi dan diamankan. Secara umum terdapat beberapa protokol dynamic routing, yaitu 1. IGP atau Interior Gateway Protocol adalah kategori protokol routing yang dirancang untuk digunakan dalam satu autonomous system atau AS atau satu organisasi tunggal seperti jaringan internal perusahaan, kampus, atau penyedia layanan internet atau ISP. Fokus utama IGP adalah kecepatan pengiriman data, kemudahan manajemen internal, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan topologi di dalam area yang terbatas. Fungsi dan penggunaan utama IGP adalah: pertama-tama ada penemuan topologi otomatis. IGP digunakan untuk memetakan seluruh perangkat router dan subnet yang ada di dalam jaringan internal secara mandiri, tanpa perlu input manual satu per satu. Lalu ada pemilihan jalur tercepat atau best path selection, berfungsi menghitung rute terbaik berdasarkan metrik tertentu seperti jumlah lompatan atau hop count pada RIP atau nilai bandwidth dan delay pada OSPF atau EIGRP. Lalu ada adaptasi gangguan atau convergence. Jika sebuah kabel atau perangkat router di dalam kantor mengalami kerusakan, IGP akan segera mendeteksi kegagalan tersebut dan mengalihkan lalu lintas data ke jalur cadangan dalam hitungan detik. Lalu ada penyederhanaan administrasi, memungkinkan administrator untuk menambah atau menghapus gedung atau cabang baru dalam jaringan besar. Cukup dengan mengaktifkan protokol pada router baru, yang kemudian akan memperkenalkan diri secara otomatis ke seluruh jaringan. Beberapa contoh protokol IGP adalah Distant Vector Routing Protocol. Terdapat beberapa protokol yaitu RIPv1, RIPv2, dan IGRP. Lalu ada Link State Routing Protocol. Terdapat beberapa protokol yaitu OSPF dan IS-IS. Lalu ada Hybrid Routing Protocol. Terdapat beberapa protokol yaitu EIGRP. Lalu yang kedua yaitu EGP atau Exterior Gateway Protocol adalah kategori protokol routing yang dirancang untuk mempertukarkan informasi route ke arah Autonomous System atau AS yang berbeda. Jika IGP mengurus jalur dalam satu rumah atau organisasi, maka EGP adalah protokol yang menghubungkan rumah-rumah tersebut di seluruh dunia untuk membentuk jaringan internet global. Fungsi dan penggunaan utama EGP adalah: pertama-tama ada penghubung antar Autonomous System atau AS. Fungsi primer IGP adalah untuk menghubungkan satu ISP atau organisasi besar seperti Google, Telkom, atau kampus untuk bertukar informasi rute dengan organisasi lain secara global. Lalu ada penerapan kebijakan routing atau Policy-Based Routing. IGP digunakan untuk menentukan jalur berdasarkan aturan bisnis atau politik, bukan sekadar jalur terpendek. Misalnya, sebuah ISP bisa memilih rute yang lebih jauh, tetapi biayanya lebih murah karena adanya kerjasama antar perusahaan. Lalu ada pencegahan loop skala global atau loop suppression. Dengan menggunakan daftar nomor AS atau ASPAD, EGP memastikan bahwa sebuah paket tidak berputar-putar tanpa henti,
di antara ribuan penyedia layanan internet di seluruh dunia. Lalu ada manajemen trafik skala luas atau traffic engineering. Digunakan oleh administrator jaringan untuk mengarahkan traffic keluar atau outbound dan masuk atau inbound melalui jalur tertentu guna menghindari kepadatan pada satu kabel laut atau kabel jalur internasional. Lalu ada juga penyedia jalur cadangan atau redundancy, memungkinkan sebuah perusahaan memiliki lebih dari satu penyedia internet atau multi-homing, sehingga jika satu ISP pusat mati, EGP akan otomatis mengalihkan trafik ke ISP lain di seluruh dunia. Lalu, contoh protokol EGP adalah BGP. Lalu, aku akan membahas routing table and routing flags. Routing table adalah tabel informasi di dalam router atau perangkat jaringan yang berisi daftar jaringan, tujuan, beserta jalur terbaik untuk mengirimkan paket data ke sana. Routing table berfungsi seperti peta jaringan digital yang memandu router untuk memutuskan kemana dan lewat interface mana paket harus diteruskan agar sampai ke jaringan tujuan. Routing table dapat terbentuk karena adanya directly connected network atau otomatis. Saat antarmuka atau interface router diaktifkan dan dikonfigurasi dengan alamat IP, jaringan tersebut akan otomatis masuk ke dalam routing table. Lalu ada static routing atau manual. Administrator jaringan mengatur router secara manual untuk mengarahkan lalu lintas ke tujuan tertentu. Ini cocok untuk jaringan skala kecil atau router tetap. Lalu, ada juga dynamic routing atau protokol. Router ini menggunakan protokol routing seperti RIP, OSPF, atau juga BGP untuk saling bertukar informasi mengenai jaringan yang diketahui. Rute ini terbentuk dan berubah secara otomatis berdasarkan kondisi lalu lintas dan juga topologi jaringan. Dan sekarang kita akan bahas routing flags. Adalah sekumpulan simbol atau kode indikator yang muncul di samping setiap entry di dalam tabel routing untuk menunjukkan status operasional dan kondisi router tersebut saat ini. Di perangkat seperti mikrotik, flags ini sangat krusial bagi administrator jaringan untuk mendiagnosa apakah sebuah rute sedang aktif, tidak valid, atau merupakan hasil dari konfigurasi otomatis, sehingga memudahkan proses troubleshooting jika terjadi gangguan koneksi. Beberapa contoh simbol routing flags adalah: pertama ada D sama dengan dynamic, lalu ada A sama dengan active, lalu ada C sama dengan connected, lalu ada juga S yaitu static, lalu ada O yaitu OSPF, lalu ada R yaitu RIP, lalu ada B yaitu BGP, lalu ada M yaitu MME, lalu ada B yaitu black hole, lalu ada P yaitu prohibit, lalu ada U yaitu unreachable, lalu ada juga X yaitu disable. Jadi, semisal ada routing table dengan simbol DAC, maka itu artinya routing tersebut dynamic, active, dan connected. Dan sekarang, aku akan membahas pendahuluan static routing. Static routing adalah metode konfigurasi pada router di mana administrator jaringan memasukkan tabel rute secara manual untuk menentukan jalur perjalanan paket data. Di dalam mode ini, router tidak melakukan pertukaran informasi secara otomatis dengan router lain. Ia hanya akan mengikuti instruksi kaku yang telah diprogram oleh manusia. Jika terjadi perubahan topologi seperti kabel putus atau penambahan router baru, maka administrator harus memperbarui tabel rute tersebut secara manual satu per satu. Beberapa contoh penggunaan static routing adalah: pertama, ada menghubungkan dua kantor cabang atau point to point. Digunakan untuk menghubungkan dua router secara langsung melalui jalur privat atau VPN. Karena jalurnya hanya satu, rute statis adalah pilihan paling stabil dan efisien.
Lalu ada akses internet standar atau default route. Penggunaan 0.0.0.0/0 yang diarahkan ke IPSP ini adalah contoh rute statis yang paling banyak digunakan di hampir semua rute rumahan maupun kantor. Lalu ada backup link atau floating static route, yaitu membuat rute statis cadangan yang hanya aktif jika jalur utama, misal dari ISP A, mati. Ini dilakukan dengan memberikan nilai administratif distance yang lebih tinggi pada jalur cadangan. Lalu ada inter-VLAN routing pada switch layer 3. Digunakan di dalam jaringan lokal untuk mengarahkan trafik antar departemen atau VLAN tanpa perlu menjalankan protokol dinamis yang bisa membebani switch. Lalu ada juga keamanan jaringan atau filtering by routing, mengarahkan trafik dari IP yang mencurigakan ke alamat null atau black hole agar paket data tersebut dibuang secara otomatis oleh router. Static routing memiliki beberapa kelebihan, yaitu pertama, ada beban CPU atau RAM sangat rendah. Router tidak perlu menjalankan algoritma kompleks untuk menghitung rute, sehingga kinerja perangkat tetap optimal meski spesifikasinya rendah. Lalu, ada juga keamanan maksimal. Tidak ada pertukaran pesan routing update antar router, sehingga meminimalkan resiko serangan routing atau hijacking, atau masuknya informasi jalur palsu. Lalu ada juga penggunaan bandwidth yang efisien, karena tidak ada pengiriman paket dalam tanda kutip hello atau pembaruan rute secara berkala. Seluruh lebar pita atau bandwidth bisa digunakan sepenuhnya untuk data pengguna. Lalu ada prediktabilitas jalur. Administrator tahu persis jalur mana yang akan dilalui data, memudahkan dalam melakukan audit trafik dan pemetaan jaringan. Static routing juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu pertama, tidak ada skalabilitas. Sangat sulit dikelola jika jaringan berkembang menjadi puluhan atau bahkan ratusan router, karena setiap rute baru harus diinput satu persatu. Lalu ada juga rentan kesalahan manusia atau human error. Kesalahan penulisan satu angka pada IP gateway akan menyebabkan seluruh koneksi terputus. Lalu ada juga tidak ada kemampuan self-healing. Jika jalur putus, maka router statis tidak bisa mencari jalan alternatif sendiri. Jaringan akan tetap mati sampai administrator mengubah rutenya secara manual. Lalu, ada juga waktu konfigurasinya yang lama, memerlukan pemahaman mendalam tentang topologi jaringan secara keseluruhan sebelum mulai melakukan konfigurasi. Dan sekarang, kita akan membahas studi kasus 1, yaitu static routing 2 router. Dan sekarang, aku akan mempraktekkan cara konfigurasi static routing 2 router. Tahap pertama, kita siapkan terlebih dahulu topologinya. Di sini, aku sudah menyiapkan beberapa hal, yaitu pertama, satu network, lalu ada 2 router, dan ada juga 2 VPC. Dan juga aku sudah menyiapkan beberapa node untuk IP-IP-nya nanti. Kita lihat terlebih dahulu settingan networknya. Di sini aku menggunakan type Cloud NAT. Kenapa aku menggunakan type Cloud NAT? Karena agar router satunya ini bisa mendapatkan IP kelas A seperti ini. Lalu sekarang kita coba sambungkan semuanya terlebih dahulu. Tahap selanjutnya adalah kita memberikan label dan node IP address untuk setiap ethernya. Pertama, kita taruh node untuk IP address di masing-masing ethernya. Untuk 192.168.1.1 ini kita taruh di ether 3 router 1. Lalu untuk 192.168.1.2 ini
kita taruh di VPC 1. Lalu untuk 192.168.2.1/24 ini kita taruh di Ether 2 di router 2. Lalu untuk 192.168.2.2/24 ini kita taruh di VPC 2. Lalu untuk 10.0.137.215/24 ini kita taruh pada Ether 1 router 1. Lalu untuk 10.10.10.1 ini kita taruh pada Ether 2 router 1 seperti ini. Lalu untuk 10.10.10.2 ini kita taruh di Ether 1 router 2 seperti ini. Lalu sekarang kita beri label IP pada kabel dari ISP ini ke router 1. Caranya cukup simpel, yaitu kita dekatkan kursornya ini ke kabelnya, lalu kita klik kanan, lalu kita klik edit. Lalu di bagian labelnya ini kita isikan dengan DHCP .0.137.x. Lalu kita klik apply. Kenapa aku menggunakan X untuk oktet terakhirnya? Karena di setiap prakteknya pasti akan berbeda-beda. Lalu kita beri label IP network pada setiap kabelnya. Caranya masih sama seperti tadi. Untuk kabel dari router 1 ke VPC 1, kita beri label yaitu 192.168.1.0. Untuk kabel dari router 2 ke VPC 2, kita beri label 192.168.2.0. Untuk kabel dari router 1 ke router 2, kita beri label 10.10.10.0. Tahap selanjutnya kita ganti hostname dari masing-masing routernya. Pertama-tama kita ganti dulu hostname untuk router satunya. Caranya, buka terminal router 1 seperti ini terlebih dahulu, lalu ketikkan sistem identity, lalu kita lanjut ketikkan set name sama dengan, lalu kita ketikkan nama yang ingin kita inginkan. Sebagai contoh, aku akan menggunakan router 1. Ini kita ganti terlebih dahulu. Lalu kita isi router satu. Lalu kita klik enter. Lalu sekarang kita coba cek dengan cara ketikkan print. Dengan cara kita ketikkan sistem identity print, lalu klik enter. Dan bisa dilihat kalau nama routernya ini sudah berganti ke router 1. Lalu sekarang kita ganti juga hostname untuk router 2-nya. Caranya masih sama seperti tadi. Buka terminal untuk router 2-nya seperti ini. Lalu kita ketikkan sistem identity, lalu klik enter. Lalu kita ketikkan set name sama dengan, lalu kita isi dengan nama router yang kita inginkan. Sebagai contoh, aku ingin menggunakan router 2, lalu klik enter. Lalu kita coba cek lagi dengan cara ketikkan print.
Dan bisa dilihat kalau hostname-nya di sini sudah berganti menjadi router 2. Tahap selanjutnya kita ganti tampilan nama routernya di Pinet Lab. Pertama-tama kita ganti terlebih dahulu nama tampilan untuk router satunya ini. Aku rapikan dulu seperti ini, sebentar ya. Lalu aku ganti. Caranya kita dekatkan kursor ke routernya ini, lalu kita klik edit yang ini. Lalu untuk name-nya di sini kita ganti menggunakan router 1. Lalu kita scroll ke bawah, lalu kita klik save. Lalu kita ganti nama tampilannya juga untuk router 2. Dan caranya masih sama seperti tadi. Dekatkan kursor, lalu kita klik edit, lalu kita ganti menjadi router 2. Lalu kita scroll, kita klik save. Tahap selanjutnya kita coba cek apakah masing-masing router sudah muncul di daftar neighbor. Pertama, kita coba cek terlebih dahulu apakah router 2 sudah terdaftar pada neighbor router 1. Caranya, buka terminal router 1 seperti ini, lalu ketikkan IP neighbor print, lalu klik enter. Dan bisa dilihat kalau router 2-nya ini sudah sudah terdaftarkan pada neighbor router 1 melalui Ether 2. Lalu kita cek juga apakah router 1 sudah terdaftar pada neighbor router 2. Caranya masih sama seperti tadi. Kita ketikkan IP neighbor print, lalu klik enter. Dan bisa dilihat kalau router 1 sudah terdaftar neighbornya pada neighbor router 2 melalui interface Ether 1. Tahap selanjutnya kita akan menghubungkan Winbox-nya. Caranya klik search di sini, lalu ketikkan command prompt. Lalu setelah muncul seperti ini, kita klik kanan yang ini, lalu klik run as administrator, lalu klik yes. Lalu setelah terbuka CMD seperti ini, kita ketikkan root add, lalu kita ketikkan lagi yaitu IP address for Pinet NAT-nya yang ini, yaitu 10.137, belum dispasi, 10.0.137. Lalu kita ganti belakangnya menjadi 0. Lalu kita ketikkan lagi mas 255.255.255.0. Lalu kita lanjut dengan mengetikkan yaitu IP address for Pinet 0-nya yang ini, yaitu 192.168.195. Kita cek sekali lagi, .146, lalu klik enter. Dan jika muncul tanda OK seperti ini, itu tandanya kita berhasil. Tahap selanjutnya kita coba login ke router 1 melalui Winbox. Caranya buka Winbox lalu ketikkan IP address router satunya di sini, yaitu 10.0.137.215. Lalu kita klik connect. Tahap selanjutnya kita aktifkan tool Romon di masing-masing routernya. Pertama, kita aktifkan tool Romon pada router satunya terlebih dahulu. Caranya kita klik tools, lalu kita klik Romon, lalu kita centang di bagian enabled ini, lalu kita klik apply dan klik OK. Lalu kita aktifkan juga tool Romon pada router 2-nya. Caranya buka Pinet Lab seperti ini, lalu kita buka terminal router 2-nya, lalu kita ketikkan tool, lalu enter, lalu ketik lagi Romon, lalu enter, lalu kita ketikkan set enable sama dengan yes, lalu kita klik enter.
Tahap selanjutnya, kita coba login ke router 2 melalui Winbox. Caranya, kita klik kotak yang ini, lalu akan terbuka halaman login Winbox seperti ini. Lalu kita klik Connect to Roamon. Kita tunggu sebentar dan akan muncul router 2 seperti ini. Kita double klik saja. Dan setelah kita tunggu beberapa saat, akan terbuka tampilan router meja kerja untuk router 2 seperti ini. Dan itu tandanya kita berhasil login ke router 2 melalui Winbox. Tahap selanjutnya kita buatkan IP address untuk setiap ethernya. Pertama, kita buatkan IP address untuk ether 2 dan 3 pada router 1. Sekarang kita buatkan untuk ether 3 yang ini. Caranya, buka Winbox router 1 seperti ini, lalu kita klik IP, lalu klik addresses, lalu klik new. Lalu di bagian address ini kita isikan sesuai dengan node untuk ether 3-nya tadi, yaitu 192.168.1.1/24. Lalu kita ganti interface-nya menjadi ether 3, lalu klik apply dan klik OK. Lalu sekarang kita buatkan juga IP address untuk ether 2 yang ini. Caranya masih sama seperti tadi. Kita buka Winbox router 1 seperti ini, lalu klik IP, lalu klik addresses, lalu klik new. Dan di bagian address ini kita isi sesuai dengan node untuk ether 2 yang tadi, yaitu 10.10.10.1/24. Lalu kita ganti interface-nya menjadi ether 2, lalu klik apply dan klik OK. Lalu kita buatkan IP address untuk ether 1 dan ether 2 pada router 2. Sekarang kita buatkan IP untuk ether 1-nya yang ini. Dan caranya masih sama seperti tadi. Pertama, kita buka Winbox router 2 seperti ini, lalu kita klik IP, lalu klik addresses, lalu klik new. Dan di bagian address ini kita isi sesuai dengan node IP untuk ether 1 router 2 yang tadi, yaitu 10.10.10.24. Lalu kita ganti interface-nya menjadi ether 2, lalu klik apply dan klik OK. Sekarang kita buatkan IP address untuk ether 2 yang ini. Dan caranya masih sama seperti tadi. Pertama, buka Winbox router 2 seperti ini, lalu klik IP, lalu klik address, lalu new. Lalu di address ini kita isi sesuai dengan node untuk ether 2 router 2 yang tadi, yaitu 192.168.2.1/24. Lalu kita ganti interface-nya menjadi ether 2, lalu klik apply dan klik OK. Lalu tahap selanjutnya kita buatkan route list atau routing table dari masing-masing router. Pertama, kita buatkan route list agar router 1 ini bisa melewati network 2.0 yang ini. Caranya, buka Winbox router 1 seperti ini, lalu klik IP, lalu klik routes, lalu kita klik new. Lalu di bagian DST address-nya kita isi dengan IP network-nya, yaitu 192.168.2.0/24. Lalu gateway-nya kita isi dengan IP ether 1 di router 2-nya, yaitu 10.10.10.2. Lalu klik apply dan klik OK. Lalu kita buatkan lagi route list agar router 2 ini bisa melewati network 1.0 yang ini. Lalu kita buatkan route list lagi agar router 2 ini bisa melewati network 1.0 yang ini. Caranya masih sama seperti tadi. Buka Winbox router 2, lalu klik IP, klik routes, klik new. Lalu di DST address-nya kita isi IP network-nya, yaitu 192.168.1.0/24. Lalu gateway-nya kita isi dengan IP ether 2 di router 1, yaitu 10.10.10.1. Lalu apply dan OK.
Tahap selanjutnya kita coba cek IP root print dan melakukan ping ke network. Tahap selanjutnya kita coba cek IP root print dan melakukan ping ke network 1.0 pada new terminal router 2. Caranya buka Winbox router 2 seperti ini, lalu klik new terminal. Lalu kita ketikkan IP root print. Dan bisa dilihat kalau network 1.0 sudah terdaftar di IP root print router 2. Sekarang kita coba ping. Caranya ketikkan ping 192.168.1.1 lalu klik enter. Dan jika muncul tanda seperti ini, itu tandanya kita berhasil ping. Tahap selanjutnya kita tambahkan IP untuk masing-masing VPC secara statik agar bisa melakukan ping. Pertama, kita coba tambahkan pada VPC 1. Caranya buka PNetLab lalu buka terminal VPC 1 seperti ini, lalu ketikkan IP, lalu kita masukkan IP yang ini yaitu 192.168.2/24, lalu kita masukkan gateway-nya yaitu 192.168.1.1, lalu kita klik enter, lalu tunggu hingga prosesnya selesai. Lalu kita coba cek dengan cara ketikkan show IP lalu klik enter, dan bisa dilihat kalau IP-nya sudah berhasil ditambahkan. Lalu kita coba tambahkan IP secara statik pada VPC 2. Caranya masih sama seperti tadi. Ketikkan IP, lalu kita masukkan IP yang ini yaitu 192.168.2/24/192. Lalu kita masukkan gateway-nya juga 192.168.2.1. Lalu kita klik enter, tunggu hingga prosesnya selesai. Lalu sekarang kita coba cek dengan cara ketikkan show IP lalu enter, dan bisa dilihat kalau IP-nya berhasil kita tambahkan. Tahap selanjutnya kita coba konekkan gateway-nya dengan VPC 2. Caranya buka terminal VPC 2 seperti ini, lalu ketikkan ping, lalu isi dengan gateway-nya yang tadi yaitu 192.168.2.1, lalu klik enter, dan bisa dilihat kalau kita berhasil ping. Dan itulah studi kasus 1. Dan sekarang kita akan membahas studi kasus 2, yaitu static routing 3 router. Dan sekarang aku akan mempraktekkan cara konfigurasi static routing 3 router. Tahap pertama, kita siapkan terlebih dahulu topologinya. Di sini aku sudah menyiapkan satu router lagi dan satu VPC lagi. Lalu kita sambungkan semuanya. Tahap selanjutnya kita berikan label dan node IP address untuk setiap ethernya. Pertama-tama kita taruh node IP-nya pada setiap ethernya, dan di sini aku sudah menyiapkan beberapa node IP address. Untuk 10.20.20.1 ini kita taruh pada ether 3 router 2 yang ini. Lalu untuk 10.20.20.2/24 ini kita taruh ether 1 router 3 di sini. Lalu untuk 192.168.3.1 kita taruh pada ether 2 router 2 yang ini. Ether 2 router 3 yang ini. Lalu untuk 192.168.3.2 ini kita taruh di VPC 3. Lalu kita beri label IP network pada setiap kabelnya. Caranya masih sama seperti tadi. Untuk kabel dari router 2 ke router 3 ini kita beri label 10.20.20.0, lalu klik apply. Dan untuk kabel dari router 3 ke VPC 3 ini kita beri label juga
yaitu 192.168.3.0, lalu apply. Tahap selanjutnya kita ganti hostname router 3-nya, dan caranya masih sama seperti praktek sebelumnya. Buka terminal router 3-nya, lalu ketikkan sistem identity, lalu enter. Lalu kita ketikkan lagi set name sama dengan, lalu kita isi sesuai dengan nama yang kita inginkan. Sebagai contoh, aku menggunakan router 3, lalu enter. Lalu kita coba cek dengan mengetikkan print. Dan bisa dilihat kalau hostname-nya sudah berganti menjadi router 3. Tahap selanjutnya, kita ganti nama tampilan router 3-nya di Pinet Lab. Caranya masih sama seperti praktik sebelumnya. Dekatkan kursor ke router 3-nya, lalu klik edit. Lalu di bagian name-nya kita ganti ke router 3. Lalu kita scroll ke bawah, lalu klik save. Tahap selanjutnya, kita coba cek apakah masing-masing router sudah terdaftar di daftar neighbor. Pertama, kita coba cek apakah router 3 sudah terdaftar pada IP neighbor router 2. Caranya masih sama seperti sebelumnya. Kita ketikkan IP neighbor print. Dan bisa dilihat kalau router 3 sudah terdaftar pada daftar neighbor router 2 melalui Ether 3. Lalu kita coba cek juga apakah router 2 sudah terdaftar pada daftar neighbor router 3. Caranya masih sama seperti tadi. Buka terminal router 3, lalu ketikkan IP neighbor print, lalu enter. Dan bisa dilihat kalau router 2 sudah terdaftar pada IP neighbor router 3 melalui interface Ether 1. Tahap selanjutnya kita aktifkan tool Romon pada router 3. Caranya buka terminal router 3 seperti ini, lalu ketikkan tool, lalu enter, lalu ketik Romon, lalu enter, lalu ketikkan set enable sama dengan enable sama dengan yes, lalu klik enter. Tahap selanjutnya kita coba login pada router 3 melalui Winbox. Caranya buka Winbox pada router 1, lalu kita klik ini, lalu kita klik connect to Romon. Kita tunggu sebentar dan akan muncul router 3 seperti ini. Lalu kita klik connect. Dan kita berhasil login ke router 3 melalui Winbox. Tahap selanjutnya kita buatkan IP address untuk setiap Ethernya. Pertama, kita buatkan IP address untuk Ether 3 pada router 2 yang ini. Caranya, buka Winbox router 2 seperti ini, lalu klik IP, klik addresses, klik new. Lalu di bagian address ini kita ketikkan sesuai dengan node IP yang sudah kita siapkan yang tadi, yaitu 10.20.20.1/24. Lalu ganti interface-nya menjadi Ether 3, lalu klik apply dan klik OK. Lalu sekarang kita buatkan IP address untuk Ether 1 dan 2 pada router 3. Sekarang kita buatkan terlebih dahulu untuk Ether 1 yang ini, dan caranya masih sama seperti tadi. Buka Winbox router 3 seperti ini, klik IP, klik addresses, klik new. Lalu di bagian address ini kita isi sesuai dengan IP untuk dengan node untuk IP Ether 1 yang tadi, yaitu 1.20.20.2/24. Lalu kita ganti interface-nya menjadi Ether 1, lalu klik apply dan klik OK. Sekarang kita buatkan IP address untuk Ether 2 yang ini. Caranya masih sama seperti tadi. Buka Winbox router 3, lalu klik IP, klik addresses, klik new,
Lalu di bagian addressnya kita isi sesuai dengan not untuk IP Ether 2 yang tadi, yaitu 192.168.3.1/24. Lalu ganti interface-nya menjadi Ether 2, lalu klik apply dan klik OK. Tahap selanjutnya kita coba ping ke router 3 melalui router 2. Caranya buka Winbox router 2 seperti ini, lalu klik new terminal, lalu kita ketikkan ping 10.20.20.1, lalu klik 10.20.20.2, lalu klik enter. Dan bisa dilihat di sini kita berhasil ping. Tahap selanjutnya kita buatkan route list atau routing table dari masing-masing router. Pertama, kita buatkan route list pada router 3. Sekarang kita buatkan route list untuk network 1.0 pada router 3. Caranya buka Winbox router 3 seperti ini, lalu klik IP, lalu klik routes, lalu kita klik new, dan di DST addressnya kita isi IP networknya, yaitu 192.168.1.0. Lalu untuk gateway-nya di sini kita isi dengan IP Ether 3 router 2 yang tadi, yaitu 10.20.20.1. Lalu klik apply dan klik OK. Sekarang kita buatkan route list untuk network 2.0 pada router 3. Caranya masih sama seperti tadi. Buka Winbox router 3 seperti ini, klik IP, klik routes, dan setelah terbuka tampilan seperti ini, klik new. Lalu di bagian DST addressnya ini kita isi dengan IP networknya, yaitu 168.2.0. Lalu gateway-nya kita isi dengan IP Ether 3 router 2 yang tadi, yaitu 10.20.20.1. Lalu klik apply, klik OK. Sekarang kita buatkan route list untuk network 10.0 pada router 3. Dan caranya masih sama seperti tadi. Buka Winbox router 3, klik IP, klik routes, klik new. Lalu di bagian DST addressnya kita isi dengan IP networknya, yaitu 10.10.10.0. Lalu gateway-nya kita isi dengan IP Ether 3 pada router 2 tadi, yaitu 10.20.20.1. Lalu apply dan OK. Selanjutnya kita buatkan route list pada router 1. Sekarang kita buatkan route list untuk network 3.0 pada router 1. Dan caranya masih sama seperti tadi. Klik IP, klik routes, klik new. Lalu di bagian DST addressnya kita isi dengan IP networknya, yaitu 192.168.3.0. Lalu gateway-nya kita isi dengan IP Ether 1 pada router 2 yang tadi, yaitu 10.10.10.2. Lalu klik apply dan klik OK. Sekarang kita buatkan route list untuk IP network 20.0 pada router 1. Dan caranya masih sama seperti tadi. Klik IP, routes, klik new. Lalu di bagian DST addressnya kita isi dengan IP networknya, yaitu 10.20.20.0. Lalu gateway-nya kita isi dengan IP Ether 1 pada router 2 yang tadi, yaitu 10.10.10.2. Lalu kita klik apply dan klik OK. Selanjutnya kita buatkan juga route list pada router 2. Sekarang kita buatkan route list untuk network 3.0 pada router 2. Caranya masih sama seperti tadi. Klik IP, klik routes, klik new. Lalu di bagian DST addressnya kita isi dengan IP networknya, yaitu 192.168.3.0. Lalu gateway-nya kita isi dengan IP Ether 1 pada router 3 yang tadi, yaitu 10.20.20.2. Lalu klik apply dan klik OK. Dan dengan itu semua route listnya sudah lengkap. Tahap selanjutnya kita tambahkan IP untuk VPC 3 secara statik
agar bisa melakukan ping. Caranya, buka kembali Pinet Lab, lalu buka terminal VPC 3 dan ketikkan IP. Lalu ketikkan sesuai dengan not yang ini, yaitu 192.168.3.2/24. Lalu kita ketikkan juga gateway-nya, yaitu 192.168.3.1, lalu klik enter. Dan tunggu hingga prosesnya selesai. Lalu kita coba cek dengan mengetikkan show IP, lalu klik enter. Dan bisa dilihat penambahan IP-nya sudah berhasil. Tahap selanjutnya kita coba melakukan ping melalui VPC 3. Sekarang kita coba ping ke 3.1. Caranya, buka terminal VPC 3 ini, lalu ketikkan ping, lalu kita isi dengan gateway yang tadi, yaitu 192.168.3.1, lalu klik enter. Dan bisa dilihat kita berhasil ping. Sekarang kita coba ping ke VPC 1. Caranya masih sama seperti tadi. Pertama, buka terminal VPC 3, lalu ketikkan ping, lalu kita isi dengan IP VPC satunya tadi, yaitu 192.168.1.2, lalu klik enter. Dan bisa dilihat jika muncul tanda seperti ini, itu tandanya kita berhasil ping. Ada intermezzo sedikit. Di sini aku akan menjelaskan tentang trace. Trace berfungsi untuk melihat jalur estimasi yang digunakan untuk mencapai network yang dituju. Dan di sini aku akan mencoba untuk mencontohkan penggunaannya secara langsung. Misalkan aku mencoba ping ke VPC 2. Caranya ketikkan ping 192.168.2.2, lalu klik enter, dan bisa dilihat pingnya berhasil. Lalu sekarang kita coba trace ke VPC 2 tersebut. Caranya masih sama seperti tadi, tetapi pingnya ini kita ganti menjadi trace, lalu klik enter. Dan bisa dilihat akan muncul jalur mana saja yang akan digunakan untuk bisa ping ke VPC 2. Dan itulah akhir dari studi kasus 2. Dan sekarang kita akan lanjut membahas studi kasus 3, yaitu static routing 4 router. Dan sekarang aku akan mempraktikkan cara konfigurasi static routing 3 router. Tahap pertama, kita siapkan terlebih dahulu topologinya. Di sini aku sudah menyiapkan satu router dan satu VPC lagi. Lalu sekarang kita coba sambungkan. Tahap selanjutnya yaitu kita berikan label IP dan not IP address untuk setiap ethernya. Pertama, kita taruh not IP address untuk di setiap ethernya. Sebagai contoh, untuk 10.30.30.1 ini aku taruh di ether 3 router 3. Lalu untuk 10.30.30.2/24 aku taruh di ether 1 router 4. Lalu untuk 192.168.4.1 aku taruh di ether 2 router 4. Lalu untuk 192.168.4.2/24 aku taruh di VPC 4. Lalu kita beri label IP network untuk setiap kabelnya. Caranya masih sama seperti tadi. Kita klik kanan pada salah satu kabelnya, lalu klik edit. Dan di sini untuk kabel dari router 3 menuju router 4 ini aku beri label 10.30.30.1 lalu 10.30.30.0 lalu apply. Dan untuk kabel dari router 4 ke VPC 4 aku beri label 192.168.4.0 lalu klik apply. Tahap selanjutnya kita ganti hostname untuk router 4-nya, dan caranya masih sama seperti praktik sebelumnya. Buka terminal router 4 lalu ketikkan system identity lalu klik enter.
lalu kita ketikkan set name sama dengan, lalu kita isi sesuai dengan nama router yang kita inginkan. Sebagai contoh, aku ingin mengetikkan router 4, lalu klik enter. Dan kita coba cek apakah namanya sudah berganti atau belum dengan cara ketikkan print, lalu klik enter. Dan bisa dilihat kalau nama hostname-nya sudah berganti menjadi router 4. Tahap selanjutnya kita ganti juga nama tampilan pada Pinet Lab-nya ini. Caranya masih sama seperti tadi. Dekatkan kursor ke salah satu routernya, lalu klik edit. Lalu di bagian name kita ganti menjadi router 4. Lalu kita scroll ke bawah, lalu klik save. Tahap selanjutnya kita coba cek apakah masing-masing router sudah muncul di daftar neighbor. Pertama, kita coba cek apakah router 4 sudah terdaftar pada neighbor router 3. Caranya buka terminal router 3, lalu kita kembali dan kita ketikkan IP neighbor, lalu print, lalu klik enter. Dan bisa dilihat kalau router 4 sudah terdaftar pada neighbor router 3 melalui Ether 3. Lalu kita cek juga melalui router 4 dan caranya masih sama seperti tadi. Buka terminal router 4 lalu ketikkan IP neighbor print. Dan bisa dilihat kalau router 3 juga sudah terdaftar pada pada daftar neighbor router 4 melalui interface Ether 1. Tahap selanjutnya kita aktifkan tool Romon pada router 4. Caranya masih sama seperti tadi. Kita buka Pinet Lab lalu buka terminal router 4, lalu ketikkan tool, lalu Romon, lalu kita ketikkan set enable yes, lalu klik enter. Tahap selanjutnya kita login pada router 4 melalui Winbox. Caranya buka Winbox pada router 1 lalu klik yang ini. Setelah terbuka tampilan login seperti ini, kita klik connect to Romon. Tunggu sebentar, lalu akan muncul router 4 seperti ini. Kita klik lalu klik connect. Dan kita berhasil login ke router 4 melalui Winbox. Tahap selanjutnya kita buatkan IP address untuk setiap Ethernya. Pertama-tama kita buatkan IP address untuk Ether 3 pada router 3 yang ini. Caranya buka Winbox router 3 seperti ini, klik IP, klik addresses, klik new, lalu di bagian addressnya ini kita isi sesuai dengan node IP untuk Ether 3 yang tadi, yaitu 10.30.30.1/24. Lalu kita ganti interface-nya menjadi Ether 3, klik apply dan klik OK. Lalu sekarang kita buatkan IP address untuk Ether 1 dan 2 pada router 4. Pertama-tama kita buatkan terlebih dahulu IP address untuk Ether 1 yang ini. Caranya masih sama seperti tadi. Klik IP, klik addresses, klik new. Lalu di bagian address ini kita isi sesuai dengan node IP untuk Ether 1 yang tadi, yaitu 10.30.30.2/24. Lalu pastikan interface-nya di Ether 1, klik apply, klik OK. Sekarang kita buatkan IP address untuk Ether 2 yang ini. Caranya masih sama seperti tadi, yaitu klik IP, klik addresses, klik new. Di bagian address ini kita isi sesuai dengan node untuk Ether 2 yang tadi, yaitu 192.168.4.1/24. Lalu interface kita ganti ke Ether 2, klik apply dan klik OK. Tahap selanjutnya kita coba ping ke router 3 melalui new terminal router 4. Caranya buka Winbox router 4, lalu klik new terminal. Lalu kita ketikkan ping
10.30.30.1, lalu klik enter. Dan jika muncul tanda seperti ini, itu tandanya kita berhasil ping. Tahap selanjutnya kita buatkan route list atau routing table dari masing-masing router. Pertama, kita buatkan route list pada router 4 terlebih dahulu. Sekarang kita buatkan route list untuk network 1.0 pada router 4. Caranya, klik IP, klik routes, lalu klik new, dan di bagian DST address ini kita ketikkan IP networknya yaitu 192.168.1.0/24, lalu gateway-nya kita isi sesuai dengan IP ether 3 router 3 yang tadi yaitu 10.30.30.1. Lalu klik apply, klik OK. Sekarang kita buatkan juga route list untuk IP network 2.0 pada router 4. Caranya masih sama seperti tadi. Klik IP, routes, lalu new, dan di bagian DST address-nya ini kita isi dengan IP networknya yaitu 192.168.2.0/24, lalu gateway-nya kita isi dengan IP ether 3 router 3 tadi 10.30.30.1, lalu klik apply dan klik OK. Sekarang kita buatkan route list untuk network 3.0 pada router 4. Caranya masih sama seperti tadi lagi. Klik IP, klik routes, klik new, dan di bagian DST address-nya kita isi IP networknya 192.168.3.0/24, lalu gateway-nya kita isi dengan IP ether 3 router 3 yang tadi 10.30.30.1, klik apply dan klik OK. Sekarang kita buatkan route list untuk network 10.0 pada router 4. Caranya masih sama seperti tadi. Klik IP, klik routes, klik new, dan di DST address-nya kita isi IP networknya 10.10.10.0, dan di gateway-nya kita isi IP ether 3 pada router 3 yang tadi yaitu 10.30.30.1, lalu kita klik apply dan klik OK. Sekarang kita buatkan route list untuk IP network 20.1 pada router 4. Caranya masih sama seperti tadi. Klik new, lalu di bagian DST address-nya kita isi sesuai dengan IP networknya yaitu 10.20.20.0/24, lalu di bagian gateway-nya kita isi dengan IP ether 3 pada router 3 yang tadi yaitu 10.30.30.1, lalu klik apply dan klik OK. Selanjutnya kita buat route list pada router 1. Sekarang kita coba buat route list untuk network 4.0 pada router 1. Caranya masih sama seperti tadi. Klik IP, routes, lalu new, lalu di bagian DST address-nya kita isi dengan IP networknya yaitu 192.168.4.0/24, lalu di bagian gateway-nya kita isi dengan IP ether 1 pada router 2 yang tadi 10.20.20.2, lalu klik apply dan klik OK. Karena tadi keterangannya invalid, kita coba buat kembali 192.168.4.0/24, lalu gateway-nya kita isi 10.10.10.2, lalu kita klik enter. Dan bisa dilihat sini bahwa penambahannya berhasil dengan tanda AS yaitu aktif static. Sekarang kita buatkan route list untuk network 30.0 pada router 1. Caranya masih sama seperti tadi. Klik new, lalu di DST address-nya kita isi dengan network IP networknya 10.30.30.0/24, lalu gateway-nya kita isi dengan IP ether 2
header 1 pada router 2-nya 10.10.10.2, lalu klik apply, klik OK. Dan selanjutnya kita buatkan root list pada router 2. Sekarang kita buatkan root list untuk network 4.0 pada router 2. Caranya masih sama seperti tadi. Klik IP, klik routes, klik new, lalu kita isi IP-nya sesuai dengan IP network di bagian DST address-nya 192.168.4.0/24. Lalu gateway-nya kita isi dengan 10.20.20.2, lalu klik apply dan klik OK. Sekarang kita buatkan root list untuk network 30.0 pada router 2, dan caranya masih sama seperti tadi. Klik IP, klik routes, klik new, dan di bagian DST address-nya kita isi dengan IP networknya 10.30.30.0/24. Lalu IP gateway-nya kita isi dengan IP ether 1 pada router 3-nya, yaitu 10.20.20.1.2, lalu klik apply dan klik OK. Selanjutnya kita buatkan root list juga pada router 3. Sekarang kita buatkan root list untuk network 4.0 pada router 3. Caranya masih sama seperti tadi. Pertama, klik IP, klik routes, klik new, lalu di bagian DST address-nya isi networknya 192.168.4.0/24. Lalu gateway-nya kita isi dengan 10.30.30.2, lalu klik apply dan klik OK. Tahap selanjutnya kita coba lakukan ping dari router 2 ke 30.2. Caranya buka Winbox router 2 seperti ini, lalu klik new terminal, lalu kita ketikkan ping 10.30.30.2, lalu klik enter. Dan jika muncul tanda seperti ini, itu tandanya kita berhasil ping. Tahap selanjutnya kita tambahkan IP pada VPC 4 secara statik agar bisa melakukan ping. Caranya buka Pinet Lab kembali, lalu buka terminal VPC 4, lalu kita ketikkan IP, lalu kita isi sesuai dengan IP yang ada di sini, yaitu 192.168.4.2/24. Lalu kita masukkan gateway-nya 192.168.4.1, lalu klik enter dan tunggu beberapa saat. Lalu kita coba cek dengan cara mengaktifkan show IP, lalu klik enter, dan bisa dilihat penambahan IP-nya sudah berhasil. Tahap selanjutnya kita coba lakukan ping dari VPC 4 ke VPC 2. Caranya kita buka terminal VPC 4, lalu ketikkan ping, lalu kita isi dengan IP VPC 2-nya, yaitu 168.2.2, lalu klik enter. Dan jika muncul tanda seperti ini, itu tandanya kita berhasil ping. Dan itulah akhir dari studi kasus 3. Lalu yang terakhir kita akan membahas studi kasus 4, yaitu static routing with inet. Dan sekarang aku akan mempraktikkan cara konfigurasi static routing with inet. Tahap pertama kita coba cek apakah router 1 bisa internetan. Caranya buka Winbox router 1 seperti ini, lalu klik new terminal, lalu kita ketikkan IP root print, dan bisa dilihat kalau ada angka 0.0.0.0/0 ini, itu tandanya router 1 bisa internetan. Tahap selanjutnya kita buat root list agar router 2 bisa internetan. Dan sekarang aku akan mempraktekannya melalui metode CLI atau Command Line Interface. Caranya buka terminal di
PNetLab, buka terminal router 2, lalu ketikkan IP root add gateway sama dengan 10.10.10.1, lalu enter. Lalu kita coba cek dengan cara ketikkan IP root print, lalu klik enter. Dan bisa dilihat sudah ada IP 0.0.0.0/0 pada router 2. Tahap selanjutnya kita buatkan juga root list untuk router 3 dan router 4 agar bisa internetan. Pertama kita buatkan root list untuk router 3 agar bisa internetan. Dan kali ini aku akan mempraktekannya menggunakan metode GUI. Caranya, buka Winbox router 3, lalu klik IP, lalu klik routes, lalu klik new, dan kita pastikan di DST address-nya ini sudah 0.0.0.0/0, lalu kita isi gateway-nya yaitu 10.20.20.1, lalu kita klik apply dan klik OK. Dan bisa dilihat sudah muncul IP 0.0.0.0/0. Dan selanjutnya kita buatkan juga root list pada router 4 agar bisa internetan. Caranya masih sama seperti tadi, klik IP, klik routes, klik new, pastikan DST address-nya sudah 0.0.0.0/0, lalu gateway-nya kita isi 10.30.30.1, lalu kita klik apply dan klik OK. Dan bisa dilihat kalau IP 0.0.0.0/0-nya sudah muncul. Tahap selanjutnya kita buat rule NAT pada router 1. Caranya, buka Winbox router 1, klik IP, klik firewall, klik NAT, klik new, lalu pastikan di SRC, di C-nya ini sudah berganti ke SRC NAT, out interface-nya ini sudah berada pada Ether 1, lalu action-nya kita ganti juga ke Masquerade, lalu klik apply dan klik OK. Tahap selanjutnya kita coba lakukan ping melalui VPC 4. Tapi sebelum melakukan ping, kita pastikan dulu untuk menambahkan IP DNS-nya di VPC-nya. Caranya, masuk ke terminal VPC 4, lalu ketikkan IP DNS 8.8.8.8, lalu klik enter. Lalu kita coba cek dengan cara mengetikkan show IP, lalu klik enter. Dan bisa dilihat IP DNS-nya sudah berhasil ditambahkan. Dan sekarang kita coba ping ke 8.8.8.8 dengan cara ketikkan ping 8.8.8.8, lalu klik enter. Dan bisa dilihat kalau di sini kita berhasil ping ke 8.8.8.8. Lalu sekarang kita coba ping ke 1.1.1.1. Caranya sama seperti tadi, tapi kita ganti menjadi 1.1.1.1, lalu klik enter. Dan bisa dilihat ping ke 1.1.1.1 ini juga berhasil. Dan itulah akhir dari studi kasus 4. Dan itulah akhir dari pembahasan kita kali ini. Jadi, udah ngerti kan apa itu routing? Mungkin cukup sekian video aku kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Dan aku mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap. Aku Yoga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.